yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan dan juga kerelawanan. Nah, mungkin bisa selain silaturahmi juga kami mengenai tugas kami bersama untuk orang-orang kami sama-sama mengasih kepada kita pada Allah SWT yang telah sampai detik ini memberikan kita begitu banyak nikmat Islam dan karunia iman kesempatan sehingga kita bisa hadir dan yang kuat salawat beriring salam kita haturkan pada salam bagi dalam kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumul akhir. Baik, kita sudah bersama dengan Kak Bahru dari Satu Amal Indonesia. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana rekan-rekan? Sehat? Sehat. Pada puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Ya. Jadi kami di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai Satu Amal Indonesia yang sangat pegang. Mungkin pertanyaan pertama ya, kayak apa sih Satu Amal Indonesia itu? Oke. Kalau yang teman-teman ketahui apa tentang Satu Amal Indonesia? Kalau dari saya yaitu sebuah wadah yang dimana memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terus memberikan edukasi juga, terus juga memberikan beasiswa gitu. Oke. Kalau dari cewek perwakilan yang diktai tentang Satu Amal Indonesia? Ya, mungkin kan sebelum kesini kan riset dulu kan, searching di Google dulu kan, sebagai penambah referensinya kan. Jadi Satu Amal Indonesia ini adalah lembaga filantropi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, yang memiliki legalitas. Pertama, legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga berbentuk yayasan. Yang kedua, memiliki legalitas dari Dinas Sosial Kota Palembang sebagai lembaga kesejahteraan sosial berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi program-program dari lembaga Satu Amal Indonesia ini cukup banyak. Tapi kalau kita mengambil variabel fokusnya itu ada 4. Pertama, di bidang pendidikan. Jadi kita fokus di program pendidikan dan juga pendampingan anak-anak, baik itu pendidikan non formal maupun pendidikan non formal. Kalau pendidikan, tapi untuk saat ini kita lebih banyak pendidikan non formal. Kita punya program namanya Rumah Belajar Ceria, ada Sekolah Pinggiran Sriwijaya, dan juga ada Ruang Yatim Cerdas. Dan ada yang di bidang formal itu kita punya TK, namanya PAUD Gratis KB Ceria. Nah, program-program itu yang di bidang pendidikan. Jadi kalau yang Rumah Belajar Ceria, Sekolah Pinggiran Sriwijaya maupun Ruang Yatim Cerdas itu lebih fokus pendampingan anak-anak pinggiran yang terkategori duafa atau prasejahtera. Jadi kita fokus ke pendampingan karakter dan pembentukan karakternya, pendampingan akademik, dan juga stimulasi skill mereka. Nah, itu ada di daerah TPA 2 Karyajaya, di daerah Desa Sungai Pedado. Kalau Ruang Yatim Cerdas itu fokusnya di panti-panti asuhan. Nah, kalau untuk yang TK tadi, alhamdulillah kita punya mengelola TK hari ini. TK-nya gratis untuk anak-anak prasejahtera dan juga duafa itu di daerah Desa Sungai Pedado. Nah, yang kedua di bidang sosial kemanusiaan. Jadi social respon lah kalau bahasa kita tuh. Jadi kita punya program-program yang di bidang sosial seperti sembako, habis itu berbagi makanan, habis itu ada hitanan massal, dan juga yang program-program berkenaan dengan sosial. Dan ketiga itu kita fokus juga di bidang kebencanaan dan respon disaster. Disaster respon namanya. Jadi memang kita banyak merespon bencana-bencana yang terjadi di Indonesia maupun di internal. Misalnya kayak kemarin kan kita respon kebakaran yang di Limau. Sebelum dari kebakaran itu kita juga mengirimkan alhamdulillah banyak bantuan ke banjir bandang di Lahat, respon Cianjur, kebakaran Sungsang, habis itu Lumajang kemarin.
Gunung Merapi. Nah kalau yang ketiga itu kita 1, 2, 3 ya, 4 ya, berarti 4 tuh di bidang kerelawanan. Jadi memang Satwa Amal Indonesia ini juga menjadi wadah bagi anak-anak muda yang tertarik di dunia humanity, di dunia volunteering, di dunia kerelawanan untuk ikut terlibat aktif, belajar, tumbuh dan juga berdampak lewat lembaga Satwa Amal Indonesia. Nah, jadi memang kalau secara usia sebenarnya Satwa Amal Indonesia ini baru, dia lahir di tanggal 3 November 2020. Jadi usianya baru 2 tahun setengah. Itu Biren, Abi dan teman-teman sekalian. Pertanyaan selanjutnya tuh kan, apa saja sih program dari Satwa Amal Indonesia ini? Itu yang kakak sebutin tadi, yang 4 variabel tadi, di bidang pemberdayaan pendidikan, yang kedua tadi di bidang sosial humanity-nya, yang ketiga itu tadi di bidang kebencanaan, yang keempat itu di bidang kerelawanan. Jadi itu program-programnya. Jadi nanti teman-teman kalau mau pengayaan programnya bisa nanti searching di IG-nya, itu kan ada spesifik. Kalau kayak di Ramadan ini kita punya program namanya berbagi berkah puasa, berbuka puasa, ada berbagi sahur dan buka lansia, ada sembako lansia, ada berbagi takjil, ada berbagi kurma untuk santri, beras untuk santri, berbagi Al-Quran untuk santri, ada pembangunan sumur bor, ada juga nanti ada berbagi belanja bareng yatim duafa. Nah itu lumayan banyak program-program di Ramadan kita. Kalau total selama bulan Ramadan ini aja di pekan kedua, penerima manfaat program Ramadan saja itu udah 6.200-an penerima manfaat program selama Ramadan. Lanjut, pertanyaan ketiga nih Kak. Dalam masa jabatan Kakak nih, apa saja sih proses advokasi dalam hal bantuan bencana dalam prodi Kakak, dan apakah advokasi tersebut berjalan dengan lancar? Oke, jadi memang kita kan punya standarisasi tuh, baik itu standarisasi ketika kita merencanakan sebuah program maupun standarisasi kita dalam pelaksanaan program. Nah dalam standarisasi itu kan tentu kita melibatkan banyak sekali stakeholder ya, kalau bahasa akademisnya itu. Nah stakeholder inilah yang perlu kita komunikasi, kita advokasi dan juga kita ajak berdiskusi dalam implementasi program-program kita. Dan tentu advokasi ini selalu kita lakukan. Contoh semisal kita sedang melakukan sebuah program. Nah dalam sebuah program itu siapa saja yang punya kepentingan. Contoh tadi kalau kita punya program PAUD gratis. Kalau PAUD gratis itu kan stakeholder apa aja yang terlibat. Pertama stakeholder dari masyarakat setempat, baik itu wali murid, habis itu pejabat setempat. Pejabat setempat itu kan berarti dari tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW. Kalau jenjang yang lebih tinggi lagi kita berkomunikasi dengan namanya Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk beradvokasi, baik itu dari sisi perencanaan program pendidikannya maupun dari sisi perencanaan pendanaan program. Karena kan kalau di PAUD itu kan kita dibantu juga namanya dana BOP, dana bantuan operasional pendidikan dari pemerintah Kota Palembang, dan itu ada tahapan prosesnya, dari input data, habis itu koreksi datanya, habis itu cek datanya, sampai nanti pencairan pendanaan. Habis pencairan pendanaan itu juga ada proses pertanggungjawabannya, reportnya, dan itu perlu kita jalankan alur-alur dan juga standarisasinya. Nah, kalau dari sisi kebencanaan ya tentu kita melaksanakan namanya proses komunikasi. Ya, jadi kan kalau kita dalam menjalankan program kan ada tahapannya. Kalau tahap perencanaan itu sebelum kita membuat perencanaan kita mencari data terlebih dahulu. Ada yang namanya assessment. Nah mungkin teman-teman juga kalau di FISIP kan belajar tuh tentang assessment sosial ya, untuk mencari data. Nah dalam segi assessment itu data kita valid atau tidak valid itu kan tergantung juga dari sumber data. Nah misal kita kita ke masyarakat dan kita mencari data berapa jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk di situ, habis itu berapa jumlah masyarakat lansianya, anak-anaknya yang hamil misalnya, yang janda. Nah data itu valid ketika memang data itu didapatkan dari pejabat setempat, misalnya ketua RT. Nah, jadi semisal ada relawan ataupun ada tim lembaga yang ke lapangan dan dia cuman berkomunikasi sama penduduk lokal tapi tidak dengan pejabat setempat misalnya RT. Nah kita tidak bisa mengkategorikan data itu valid
karena dia tidak memenuhi standarisasi. Nah, dalam proses advokasi kan tentu ada tahapan-tahapannya juga, dari mengirimkan surat, kita menentukan janji, sampai nanti kita mengirimkan surat pengajuan audiensi misalnya, ataupun surat perizinan dalam melaksanakan kegiatan. Dan sejauh ini sih alhamdulillah dalam proses advokasinya tuh berjalan lancar dan aman. Terutama kan dalam proses perizinan satu amal juga kan kita melakukan advokasi ke Dinas Sosial Kota Palembang, mengirimkan report dan juga hal-hal teknis lainnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya kan itu apa aja sih hambatan dalam proses advokasi dalam satu amal Indonesia selama kami menjabat? Kalau hambatan sih lebih ke waktu ya, lebih ke waktu. Kadang tidak match antara waktu yang kita ajukan dengan kesediaan stakeholder yang terkait. Tapi juga di sisi lain juga terkadang ada beberapa stakeholder yang tidak merespon. Misalnya kita udah mengirimkan surat audiensi untuk bertemu, untuk melakukan komunikasi juga, tapi nggak di-approve. Di sisi lain juga dalam proses advokasi kan ada beberapa memang yang menjadi tujuan kita tuh nggak disetujui. Contoh semisal kemarin kita melaksanakan pawai Ramadan. Kita pengen pawai Ramadan itu dari Masjid Agung ke Cinde, karena kondisinya lumayan sibuk, rame. Jadi ketika kita mengadvokasi ke Polrestabes, jadi nggak di-approve, tapi dari pihak Polrestabes dicarikan alternatif. Misalnya alternatifnya dari BKB aja, dari BKB sampai KI. Nah paling memang hambatan-hambatannya itu kadang apa yang menjadi tujuan kita dan juga apa yang menjadi legalitas perizinan dari pemerintah kadang nggak balance, dan itu kita perlu banyak penyesuaian, baik itu penyesuaian dari diri kita, dari lembaga Satu Amal Indonesia tersendiri, maupun ada kebijakan tersendiri dari pemerintah maupun dari stakeholder yang berkaitan dengan advokasi kita. Pertanyaan kelima nih Kak, dalam proses advokasi sih bagaimana sih cara agar kita itu dapat menempatkan diri dengan baik jika berhadapan dengan orang yang lebih tua? Setiap dinas kan ada yang lebih tua. Benar. Ya pasti kan kalau untuk saat ini kan apalagi Satu Amal ini pelopornya, penggeraknya, yang melaksanakannya, manajemennya itu anak-anak muda semua. Yang paling tua tuh kakak. Ya kakak selaku CEO, ketua yayasan juga, itu yang paling tua. Di bawah kakak tuh yang tim marketingnya, tim programnya, tim finance-nya, habis itu ada tim fundraising-nya, tim medianya, itu rata-rata yang lulusnya baru kuliah angkatan 17, kemarin kuliah angkatan 18, bahkan ada yang angkatan 19, masih muda-muda semua. Nah jadi ketika kita berkomunikasi tentu kita lebih sering ya, bahkan hampir dominan kita tuh bertemu dengan orang yang lebih tua. Ya tentu ya kita sebisa kita lah membawa diri ya, dan menempatkan berbagai macam situasionalnya. Yang pasti kita tentu menghormati ya, dan juga melakukan prosesnya dengan baik, dengan sopan, dengan berakhlak, dengan beradab, dan bagaimana kita benar-benar menghargai pola komunikasi. Ya, di sisi lain juga bagaimana kita mempersiapkan. Contoh seperti saya ketika saya beraudiensi atau beradvokasi dengan siapapun, saya selalu riset dulu datanya. Ya, saya mau ketemu dengan Polres berkaitan dengan apa, saya riset dulu datanya. Ini apa sih yang bisa saya jadikan sebagai rujukan, data ataupun landasan hukumnya seperti apa. Dan ketika juga kita berkomunikasi kan kita menempatkan diri, kadang kita menempatkan diri sebagai murid, kita menempatkan diri sebagai anak, kita menempatkan diri sebagai sebagai adik dari orang yang kita temuin, seperti itu sih. Jadi memang lebih banyak tata krama, komunikasi yang baik, sopan santun, itu yang menjadi prioritas dalam pola komunikasi, terutama yang lebih tua, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu dalam Satu Amal Indonesia itu apakah membuka beasiswa? Jadi kita sebenarnya ada program beasiswa, tapi untuk saat ini kita tidak sedang menjalankan beasiswanya. Terakhir kita buka beasiswa itu di Januari 2023, itu close yang di tahapan beasiswa Generasi Harapan angkatan keempat. Nah, untuk saat ini kita belum buka beasiswa yang mahasiswa, tapi kalau dikategorikan PAUD gratis itu sebenarnya sama seperti beasiswa kan, memberikan pendidikan bagi anak-anak usia dini di daerah Sungai Pedado itu gratis. Jadi jumlah anaknya tuh kurang lebih 25 siswa. Nah, jadi mereka dapat fasilitas pendidikan, mereka dapat support
dari sisi makanan bergizi tiap bulan, habis itu ada pendampingan juga bagi orang tuanya, dan itu gratis sama bagi anak-anak yang ada di sana. Oke, pertanyaan ketujuh nih Kak, apa aja sih kegiatan rutin tiap tahun dari Satu Amal Indonesia selain berbagi takjil? Banyak banget sih sebenarnya. Kita tuh ada program rutin mingguan, ada program rutin bulanan, ada program rutin tahunan. Jadi memang contoh misalnya program rutin mingguan, kita kan punya program yang pendidikan tadi. Rumah Belajar Ceria itu setiap hari Kamis dan hari Minggu. Ruang Yatim Cerdas itu setiap hari Selasa dan Sabtu. Sekolah Pinggiran Sriwijaya itu setiap hari Rabu dan juga Sabtu. PAUD gratis KB Ceria itu setiap hari Senin sampai Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 10, itu yang rutin setiap minggu. Jadi kalau ngomongin program Satu Amal setiap hari itu ada. Nggak mungkin nggak ada setiap hari. Jadi nggak mungkin relawan itu kalau nggak ada kegiatan Satu Amal, nggak mungkin sekali karena padat. Kalau program bulanan itu kita ada namanya Free Food Car, berbagi makanan bagi para pejuang nafkah. Biasanya sebulan itu 2 kali. Ada juga program sembako untuk lansia, ada berbagi air bersih bagi masyarakat yang krisis air, itu biasanya sebulan 2 kali. Nah, kalau yang program rutin per 2 bulan sampai per 3 bulan itu ada pembangunan sumur bor santri. Jadi kita memberikan bantuan pembangunan sumur bor bagi santri-santri yang kekurangan air bersih dan krisis air bersih. Alhamdulillah ini kita Ramadan ini ada 1 sumur yang kita bangun, kedalamannya 87 meter dengan estimasi biaya itu sampai 60 juta 1 sumurnya. Nah, itu programnya per 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Kalau per tahunnya rutin kita ada oprek relawan itu 1 tahun 2 kali, ada khitanan massal itu 1 tahun 1 kali, ada event Ramadan yang berbagai macam program tadi kan 1 tahun sekali. Nah, itu program-program rutin dari Satu Amal Indonesia. Kalau program bencana nggak ada yang rutin, bahkan kita berharap tuh nggak ada, setiap tahun tuh kita nggak ketemu namanya program bencana. Ini pertanyaan berikutnya sekaligus pertanyaan terakhir. Dalam Satu Amal Indonesia ini gimana sih Kakak menilai keberhasilan kinerja karyawan setiap bidangnya masing-masing? Oke, jadi kan kita itu kalau bidang-bidang di lembaga itu pertama ada bidang program ya, yang kedua ada divisi marketing komunikasi. Marketing komunikasi ini ngomongin masalah media, masalah konten, masalah fundraising, branding, sharing di bagian situ. Yang ketiga itu bagian administrasi, adminnya. Yang keempat itu bagian finansial atau keuangan. Yang kelima itu bagian kerelawanan. Nah, jadi ada 5 bidang divisi di lembaga ini, dan masing-masing divisi itu ada namanya KPI. KPI itu adalah Key Performance Indicator. Nah, jadi sebelum membuat KPI kita ada targetan dulu, ada target dan juga ada SOP. Habis itu dibuat Key Performance Indicator. Nah, dari situlah kita melihat kinerja dari masing-masing tim di setiap divisi. Nah, beda-beda. Kalau misalnya kayak divisi marketing itu KPI-nya ada bisa sampai belasan, bisa sampai 15. Nah, kalau di tim admin itu biasanya ada KPI-nya nggak sampai 10. Kalau di tim PIC kerelawan itu biasa PIC-nya ada 7 atau 8. Nah, dari situ kita menilai kinerjanya itu bagus atau enggak. Nah, dari masing-masing variabel itu ada poin-poinnya. Semisal tuh tadi di marketing ada 17 poin. Satu poin itu satu variabel itu bisa 2 sampai 5 poinnya. Tergantung tingkat urgennya dari poin-poin itu. Contoh misalnya targetan fundraisingnya sebulan itu misalnya 100 juta, apakah dia memenuhi? Targetan iklannya berapa kali setiap pekan? Misalnya targetan medianya berapa kali setiap hari? Nah, itu ada key performance indikatornya. Nah, dari situ nanti ada scoring per bulan. Nah, scoring ternyata per bulan misalnya di divisi relawan scoringnya 70, cuman ibaratnya 70 ini kan standar aja, cukup lah ibaratnya itu. Nah, misalnya di satu divisi scoringnya 55, berarti kan rendah banget nih. Apa yang tidak dikerjakan dari KPI itu dari divisi administrasi. Kalau secara cara kerja kita lebih fleksibel sebenarnya. Teman-teman bisa ngantor, bisa juga enggak, tapi memang kita ada jadwal ngantor rutin. Tapi di sisi lain kita lebih banyak sistem kerjaan itu on the target. Belum tentu yang setiap hari misalnya dia ke kantor 12 jam sehari kan, Senin sampai Minggu. Kalau ternyata ke kantor duduk-duduk aja, ya sama aja skornya kecil kan, karena kan tadi dia cuma sekedar ngantor duduk. Nah, tapi kan kita faktornya itu indikatornya itu ke tadi Key Performance Indicator KPI.
dari targetan dan juga dari standarisasi operasional yang sudah diberikan di masing-masing divisi. Seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi kan pada dia Pak, dalam satu amal Indonesia ini kayak ada nggak sih kayak evaluasi atau tiap bulan atau tiap tahunnya dalam evaluasi setiap program? Iya, tentu pasti. Kita tuh yang pasti 1 pekan sekali itu kita ada rapat mingguan. Habis itu di pertengahan bulan itu kita ada rapat evaluasi 2 minggu. Di setiap bulan itu kita ada laporan program 1 bulan dan juga rencana program 1 bulan selanjutnya. Di triwulan per 3 bulan itu kita ada report per 3 bulan. Per 6 bulan kita ada evaluasi tengah tahun. Dan di akhir tahun kita ada namanya annual report. Annual report itu adalah kita menyusun laporan akhir tahun dan juga ada namanya rapat kerja tahunan untuk merencanakan targetan dan juga program kerja selama 1 tahun ke depan. Seperti itu. Sekian wawancara kita dengan Kabaru. Terima kasih atas waktu yang dengan kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah bisa disebutin ya. Oke, sekian teman-teman, kita wawancara dengan Kabaru dari Satu Amal Indonesia. Ya, dari Jajanya nggak ada yang mau nanya nih, kira-kira? Enggak sebenarnya. AP 2020 ya. Iya. Ada nggak ya relawan kita ya? Rasanya nggak ada deh. Kalau lu Ada yang kata 18, 19. semester 6 juga kan ya. Iya benar-benar. Oke. Oke, sekian wawancara kita dengan Kabaru dari Satu Amal Indonesia. Saya Bilan Pandi, perwakilan dari kelompok 1 dan teman saya Abi Abdillah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau foto dulu kita? Iya, mungkin kalau mau foto dampingan di sini. Rame-rame nggak apa-apa. Iya, mau rame-rame. Iya.